Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan halo semuanya. Terima kasih telah mau menyempatkan waktunya untuk menyimak dan mendengarkan presentasi yang akan kelompok kami paparkan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri Sigma Asi dengan NIM 205504183. Kemudian rekan saya Trilayinah Lailati dengan NIM 205504204. Yang dimana pada kesempatan siang hari ini kami akan mempresentasikan materi kami dengan judul Pelanggaran Etika Bisnis pada PT Freeport Indonesia. Pokok bahasan yang akan kelompok kami bawakan pada kesempatan kali ini terdiri dari 4 subbab. Yang pertama, profil perusahaan. Yang kedua, kronologi kejadian. Yang ketiga, sanksi kejadian pelanggaran. Yang keempat, kesimpulan. Untuk yang pertama kali kita bahas di sini adalah profil perusahaan dari PT Freeport Indonesia. Yang saya yakini di sini banyak dari kalian yang sudah mengetahui apa perusahaan itu. Jadi, perusahaan PT Freeport Indonesia ini adalah sebuah perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang eksplorasi, pertambangan, pemrosesan, dan pemasaran konsentrat tembaga, emas, dan juga perak di dataran tinggi Tembagapura, Mimika, Papua Tengah. Freeport Indonesia adalah bagian dari holding badan usaha milik negara di sektor pertambangan, yakni Mineral Industri Indonesia atau MIND, sedangkan Freeport MC Moran kini hanya memegang minoritas saham perusahaan ini. Untuk sebab yang kedua, pada kali ini kita akan membahas kronologi kejadian yang ada pada PT Freeport Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas masalah lingkungan yang ada pada PT Freeport Indonesia. Kemudian yang kedua, hubungan masyarakat. Dan yang ketiga, pekerja yang ada pada PT Freeport Indonesia. Oke, kita bahas satu persatu terlebih dahulu, yaitu kronologi kejadian pada masalah lingkungan yang ada pada PT Freeport Indonesia. Jadi, sejak tahun 1990-an, PT Freeport Indonesia telah dihadapkan pada kritik terkait dampak lingkungan dari tambangnya yang ada di Papua. Beberapa kelompok masyarakat dan LSM mengklaim bahwa limbah dari tambangnya telah mencemari air dan udara di sekitarnya, serta merusak hutan dan habitat satwa liar yang ada di sana. Lantas, bagaimana PT Freeport Indonesia itu sendiri menyikapi masalah lingkungan terkait adanya pencemaran limbah tersebut? Jadi, penyelesaiannya adalah dengan dibuatkannya roadmap pengelolaan limbah tiling jangka panjang dengan pembagian menjadi 2 tahap, yaitu periode pertama pada tahun 2018 sampai 2024 dan yang kedua pada tahun 2025 sampai 2030. Roadmap ini disusun oleh PT Freeport Indonesia dan disupervisi oleh KLHK, yang dibuat dengan konseptual based yang dilengkapi dengan kajian-kajian rinci dari permasalahan di wilayah hulu sungai hingga hilirnya, pengendalian dampaknya, dan perlindungan hutan mangrove-nya. Kemudian kita akan lanjut membahas kronologi kejadian yang kedua, yaitu kasus terkait hubungan masyarakat yang ada pada PT Freeport Indonesia. Jadi, selain masalah lingkungan, PT Freeport Indonesia juga telah menghadapi kritik terkait hubungannya dengan masyarakat lokal. Beberapa kelompok masyarakat menuduh bahwasannya perusahaan PT Freeport Indonesia ini telah mengambil tanah mereka secara paksa dan tidak membayar kompensasi yang layak. Ada juga tuduhan bahwa perusahaan PT Freeport Indonesia tidak memberikan kesempatan kerja yang cukup bagi penduduk lokal yang ada di sana. Lantas, sebagai upaya yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan pada perusahaannya adalah membentuk Crisis Management Committee atau yang biasa disingkat menjadi CMC. Jadi CMC ini adalah sebuah kelompok atau tim yang dibentuk oleh suatu organisasi atau perusahaan untuk mengatasi situasi krisis atau keadaan darurat yang terjadi. Tujuan utama dari CMC ini adalah untuk merespon, mengelola, dan mengurangi dampak dari krisis yang terjadi pada organisasi atau perusahaan tersebut. Kronologi kejadian yang ketiga adalah pekerja. PT Freeport Indonesia merupakan jenis perusahaan multinasional atau MNC, yaitu perusahaan internasional atau transnasional yang berpusat di satu negara, tetapi cabang ada di berbagai negara maju dan berkembang. Mogoknya hampir seluruh pekerja PT Freeport Indonesia disebabkan karena perbedaan indeks standar gaji yang ditetapkan oleh manajemen pada operasional Freeport di seluruh dunia. Pekerja Freeport di Indonesia diketahui mendapatkan gaji lebih rendah daripada pekerja Freeport di negara lain untuk level jabatan yang sama. Gaji sekarang per jam US dollar 1,5 sampai dengan US dollar 3. Padahal, dibandingkan gaji di negara lain mencapai US dollar 15 sampai dengan US dollar 35 per jam. Sejauh ini, perundingannya masih menemui jalan buntu. Manajemen Freeport bersikeras menolak tuntutan pekerja, entah apa dasar pertimbangannya.
Penyelesaian yang pertama yaitu, juru bicara PT Freeport Indonesia, Ramdhani Sirait, mengatakan bahwa manajemen perusahaan PT FI akan berkomunikasi dengan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia demi mengantisipasi ancaman aksi mogok yang dilakukan pekerja. Karena isu aksi mogok tersebut terkait rencana pemutusan hubungan kerja terhadap 3 karyawan PT FI yang melakukan intimidasi fisik kepada karyawan lainnya. Yang kedua, ia menyebutkan terhadap intimidasi fisik yang memenuhi ketentuan PHI atau Pedoman Hubungan Industrial Perjanjian Kerja Bersama, sebagaimana kasus 3 karyawan yang melakukan intimidasi fisik diproses berdasarkan ketentuan PHI PKB. Yang ketiga, pasal-pasal yang tercantum dalam PKB tersebut sudah mengakomodasi aspirasi pekerja. Salah satunya adalah adanya kenaikan upah pokok sebesar 40% dalam 2 tahun. Angka ini jauh di atas ketentuan rata-rata kenaikan upah pokok nasional sebesar 10-11% per tahun. Untuk sanksi kejadian ada 3, yaitu denda, kedua pengurangan produksi, yang ketiga kontrak baru. Di sini denda, pada tahun 2017, PT Freeport Indonesia didenda sebesar 30 juta oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia atas pelanggaran lingkungan di sekitar tambangnya. Yang kedua, pengurangan produksi. Pada tahun 2018, pemerintah Indonesia menurunkan izin produksi PT Freeport Indonesia sebagai akibat dari kekhawatiran terkait lingkungan dan tuntutan untuk lebih banyak manfaat bagi masyarakat lokal. Yang ketiga, kontrak baru. Pada tahun 2018, PT Freeport Indonesia menyetujui kontrak baru dengan pemerintah Indonesia yang mengharuskan perusahaan tersebut untuk menjual sebagian besar sahamnya kepada perusahaan asal Indonesia dan meningkatkan pembayaran bagi negara dan masyarakat lokal. Kesimpulan, PT Freeport Indonesia telah terlibat dalam sejumlah kontroversi etika bisnis selama bertahun-tahun, terutama terkait masalah lingkungan dan hubungan dengan masyarakat lokal. Sanksi yang diberikan kepada perusahaan termasuk denda, pengurangan produksi, dan kontrak baru yang lebih menguntungkan bagi negara dan masyarakat lokal. Meskipun demikian, masih ada banyak tantangan yang harus diatasi untuk memastikan bahwa PT Freeport Indonesia dapat beroperasi dengan cara yang beretika dan bertanggung jawab di masa depan. Saran, sebaiknya pemerintah Indonesia cepat menanggapi masalah ini dan cepat menanggulangi permasalahan PT Freeport Indonesia. Karena begitu banyak sumber daya alam yang ada di Papua, tetapi masyarakat Papua khususnya dan negara Indonesia tidak menikmati hasil dari kekayaan alam di Papua. Jangan sampai Amerika mendapatkan semakin banyak untung dari kekayaan yang dimiliki oleh negara kita sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.